Saudara, seorang mahasiswa Kopin, Sumedang asal Kabupaten Cirebon berhasil selamat setelah sempat terseret ombak di pantai Puncak Guha, Kabupaten Garut pekan lalu. Sementara itu, 2 orang temannya masih hilang. Dengan susah payah, seorang pria yang terseret ombak di pantai Puncak Guha, Kabupaten Garut, berusaha untuk menyelamatkan diri. Pria yang diketahui merupakan mahasiswa Institut Koperasi Indonesia Sumedang ini pada hari Minggu 20 Juli 2025 berenang di pantai tersebut bersama 2 temannya yang juga merupakan mahasiswa Kopin. Namun naas ombak besar membawa mereka ke tengah laut. Warga setempat pun berusaha menyelamatkan korban dengan melempar ban karet yang diikat dengan tali. Setelah beberapa jam, mahasiswa yang kemudian diketahui bernama Bagas itu dikabarkan selamat. Menurut sang kakak, adiknya saat itu sempat mengingatkan teman-temannya agar tidak berenang di laut bagi yang kurang bisa berenang. Bagas sendiri kini sudah masuk kuliah kembali. Sebut saya juga shock ya, awalnya kedengarannya seperti tidak percaya gitu. Dan adik saya alhamdulillah selamat, sempat juga dilarikan ke puskesmas karena ada beberapa luka ringan, tapi kebetulan alhamdulillah sudah sembuh. Sekarang dia lagi mengikuti proses pencarian karena keluarga-keluarga dari pihak korban memintai keterangan dan memintai cerita dari adik saya gitu. Sementara itu 2 teman Bagas lainnya masih belum ditemukan. Pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Seorang ibu hamil terpaksa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari insiden terbakarnya kapal motor Barcelona di Pulau Talise. Sempat terombang-ambing di laut lebih dari 2 jam. Sang ibu akhirnya dievakuasi dan berhasil melahirkan sang buah hati dalam keadaan selamat. Insiden terbakarnya kapal motor Barcelona di Pulau Talise, Sulawesi Utara membuat seorang ibu hamil terpaksa melompat dari lantai 2 kapal ke laut. Ibu bersama kandungannya yang berusia 9 bulan itu melompat dari ketinggian 10 meter untuk menyelamatkan diri. Ibu hamil tersebut bahkan sempat terombang-ambing di laut selama 2 jam lebih sebelum akhirnya diselamatkan nelayan. Tak lama kemudian, di hari yang sama, sang ibu akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang dikandungnya dalam kondisi sehat. Gimana caranya? Loncat dari kapal karena keadaan kan darurat. Jadi daripada mau tabakan, lebih baik pilih loncat. Nah, dari lantai berapa, Bu? Dari lantai 2. Lantai 2. Pada saat jatuh, Ibu pakai life jacket atau pakai pelampung? Pelampung. Terus berapa lama Ibu di dalam situ? Di dalam air sekitar 2 jam lebih. 2 jam lebih? Tunggu pertolongan. Saat ini ibu dan buah hatinya masih dalam perawatan di rumah sakit di wilayah Manado. Edward Siwi, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya, saudara, diduga mabuk, seorang pengamen mengamuk di dalam angkot di Bogor, Jawa Barat. Dia mengaku kesal pada sang sopir angkot yang tancap gas saat dia ngamen. Inilah aksi pengamen berinisial D yang mengamuk pada sopir angkot jurusan BTM Balai Kota Bogor. Pelaku terlihat marah kepada sopir yang mengendarai angkot. Sementara para penumpang yang berada di dalam angkot hanya terdiam ketakutan. Namun, salah satu penumpang berhasil merekam aksi pelaku sehingga kejadian tersebut viral di media sosial. Polisi bergerak cepat mencari keberadaan pelaku. Pengamen tersebut akhirnya berhasil ditangkap di sebuah bedeng di bawah jembatan Ceger, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu dini hari. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku kesal karena saat mengamen, sopir angkot tancap gas dan membuat pelaku terjungkal. Saat kejadian, pelaku juga dibawa pengaruh minuman keras. Alhamdulillah, dalam waktu 1x24 jam, Polresta Bogor Kota telah mengamankan seseorang yang berinisial D, dan hasil dari pemeriksaan bahwa dia merasa pada saat mau masuk angkot digas oleh seorang supir sehingga menginisiasi marah-marah terhadap supir.
Menanggapi banyaknya aduan masyarakat yang resah pada aksi premanisme, Wakil Wali Kota Bogor berjanji akan memberantas aksi premanisme, terutama di angkutan kota. Berikutnya adalah memang masih banyak berkeliaran, kita identifikasi juga lah. Ternyata data-data itu tidak semua yang 400 tadi kami bina itu menjamah semua pengamen. Walaupun ada pengamen yang memang bukan warga Kota Bogor. Nah ini agak sedikit perlu pemahaman juga bahwa yang ngamen itu tidak selalu warga Kota Bogor. Tapi yang warga Kota Bogor langsung kita data, kita bina, kita seleksi. Selain akan dibina oleh pemerintah Kota Bogor, pelaku juga akan mendapatkan sanksi dari polisi akibat perbuatannya. Ulan Sabtohadi, Kompas TV Bogor, Jawa Barat.